Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita memasuki bulan Maulid. Sudah minal ma'lumi wa minal masyhuri. Ustadz Salafi Wahabi itu seringkali berkalimat yang seolah-olah menganggap perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, dolalah, adalah perilaku-perilaku yang menyimpang syariat, ya, seperti itu kira-kira. Tetapi begini, saya hanya ingin ingatkan bahwa merayakan Maulid itu adalah sesuatu yang salah, juga tidak ditemukan dalil sorehnya. Ya, Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan Maulid maka dia sesat, tidak pernah ada seperti itu. Ya, ini kita akui dulu. Jadi orang yang mengatakan Maulid sesat itu sama-sama adalah istimbat, sama-sama adalah mafhum, bukan mantuk. Ini yang penting. Sama-sama adalah pemahaman mereka, bukan nasnya. Pemahaman mereka dari nas wa kullu bid'atin dolalah, kan dari situ saja. Jelas ya. Dan kalau kita ingin menelisik ulama siapa yang mengatakan bid'ah itu sesat, Ibnu Taimiyah saja tidak mengatakan itu hal yang buruk kalau Anda baca. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, kalau dilaksanakan dengan baik, tidak ada ma yukhalifu asy-syari'ah, tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat dalam pelaksanaan Maulid, yusabu alaihi, masih diberi pahala. Ya seperti yang kita lakukan Maulid kan, membaca sholawat, dengar orang ceramah, kasih makan, itu kan tidak menyelisih syariat, berarti masih berpahala. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Yang getol melarang-larang Maulid itu ulama-ulama Arab Saudi, macam bin Baz atau siapa itu, ulama-ulama Lajnah Daimah Arab Saudi saja. Berarti sejatinya ini sama-sama mafhum. Jelas ya. Jadi orang yang menyimpulkan tentang Maulid itu bukan mantuk, bukan terucap langsung dalam nas tidak boleh bermaulidan, tidak ada seperti itu. Sekarang mari kita compare. Jadi saya tidak mau bicara dalam-dalam ya. Sekarang kita berlogika sehat aja. Mari kita bandingkan dengan ulama yang mengatakan Maulid itu adalah hal yang baik. Imam As-Suyuti sampai mengarang kitab Husnul Maqsud fi Amalil Maulid. Risalah ya. Lembaran-lembaran itu. Di situ beliau mendalilkan, bahkan juga mengutip dalil dari Ibnu Hajar. Bagaimana Nabi mengakikohkan dirinya, di mana kalau sebelumnya sudah diakikohkan, akto nafsahu ba'da nubuwah, mengakikohkan lagi untuk dirinya, dan itu dianggap sebagai merayakan kelahirannya. Itu dijadikan dalil, istakhrajahu dalilan. Ibnu Hajar menjadikan itu sebagai dalil dari pelaksanaan Maulid gitu. Belum tentang bagaimana orang-orang Yahudi berpuasa karena merayakan hari bebasnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Sehingga kata Imam Asy'uti atau kata Imam Ibnu Hajar itu bahwasanya mengingat atau mencukuri nikmat bisa dengan amal yang baik seperti puasa, zikir, baca sholawat, salah satunya. Bahkan memberikan makan. Jadi Imam Asy'uti, Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang menganggap Maulid ini sebagai yang baik, bukan omong kosong, mereka berdalil, mereka punya dalil. Tetapi memang sama-sama mafhum, bukan mantuk. Sama-sama pemahaman dari sebuah dalil. Bukan secara ibaratun nasi, secara teks bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mauludu khairun. Enggak begitu. Atau al-ihtifalu bi maulidi khairun. Enggak ada begitu. Sebaliknya, al-ihtifalu bi maulidi syarrun juga tidak ada. Jadi ini pertarungannya bukan antar teks, tetapi antar mafhumun nasi, tentang pemahaman dari sebuah nas. Analisa kita sederhana saja. Ente lebih percaya ulama-ulama Arab Saudi itu atau lebih percaya kepada ulama yang sudah mu'tamad, misalnya Imam Asy'uti, misalnya Imam Ibnu Hajar? Atau kalau lebih diturunkan, ente lebih percaya kepada Badrus Salam, Firanda, atau siapalah Ustadz Wahabi itu, atau kepada ulama-ulama sepuh di negara kita yang sudah menganggap Maulid Nabi itu sebagai hal yang baik. Kemudian kalau masuk kepada teori, biar ada bau-bau ilmiahnya. Ketika Badrus Salam menjelaskan tentang Maulid, dia mengatakan itu bid'ah karena nggak dilakukan oleh Nabi, nggak dilakukan oleh sahabat, bahkan 4 mazhab tidak melakukan itu. Sementara Imam Asy'uti mengatakan itu bukan sesuatu yang tercela. Kalaupun mau dimasukkan bid'ah, bukan bid'ah yang madmumah. Kenapa? Karena mendalilkan kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu mengumpulkan orang untuk sholat tarawih. Nah, kata Badrus Salam, bid'ah Sayyidina Umar itu adalah bid'ah secara bahasa. Oke lah, kita terima. Bid'ah yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang dibagi bid'ah mahmudah itu adalah bid'ah secara bahasa. Ini kata Badrus Salam ya, Anda bisa cari bahasanya. Malas saya kutip-kutip lagi. Tapi bagaimana kalau kita anggap Maulid ini juga bid'ah secara bahasa? Kenapa? Karena tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar itu sholat tarawihnya sama, ya, 2 rakaat, ya kan? Maksudnya 2 rakaat. Waktunya juga sama, setelah Isya di bulan puasa. Yang berbeda hanya pelaksanaannya. Bagaimana kalau Maulid juga kita anggap sama seperti itu?
Mensyukuri nikmatnya sama. Dan itu diajarkan. Kita mensyukuri nikmat itu diajarkan. Baca sholawatnya kita diajarkan. Memberi makan kita diajarkan. Mendengarkan ceramah kita diajarkan. Meningkatkan semangat untuk mengikuti Nabi sebagai uswah kita diajarkan. Hanya caranya berbeda. Caranya belum pernah dilakukan Nabi. Berkumpul-kumpul lalu baca sholawat. Lalu di waktu-waktu tertentu. Caranya belum pernah dilakukan para sahabat. Setiap bulan Rabiul Awal melaksanakan momentum. Tetapi apa yang dilakukan sama dengan mereka. Jadi sama-sama bid'ah secara bahasa saja ya. Jadi Ustaz Wahabi juga harus mengakui bahwa Maulid Nabi ini bid'ah secara bahasa. Ya. Jadi hanya secara bahasa saja bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan. Tetapi kalau secara istilahi bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di situ yang menyelisih syariat. Masa syariat melarang kita ngasih makan orang? Masa syariat melarang kita bersolawat? Masa syariat melarang kita bergembira dengan nikmat Allah? Kita lahir anak kecil, anak sendiri yang belum tentu jelas besar jadi apa, kita melaksanakan tasyakuran, akikoh, kita sedekah kepada orang selamatan. Apalagi dengan kelahiran Nabi yang sudah nyata-nyata menjadi manfaat. Itu logikanya Gus Baha gitu. Kamu bahagia dengan nikmat dapat motor, kamu bersedekah atas nama dapat nikmat, kamu dapat mobil, kamu punya anak, kamu bersedekah, kamu sholat, kamu apa, sujud syukur, ibadahlah untuk mensyukuri nikmat. Padahal belum tentu itu baik untuk kamu selamanya. Punya mobil belum tentu baik, punya motor belum tentu baik, punya anak juga belum tentu jadi apa nanti. Apalagi ini kamu dapat nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Allah kasih kamu nikmat dengan melahirkan Nabi Muhammad, maksudnya dengan menciptakan Nabi Muhammad, melahirkan beliau dari istri, dari ibunya gitu, menjadikan beliau terlahir gitu, bukan Allah yang melahirkan ya. Kenapa? Karena Allah lam yalid walam yulad ya. Hati-hati kalau ngomong kita ya. Jadi apa salahnya kita mensyukuri nikmat itu? Satu ya. Yang kedua, ada logika-logika Wahabi itu yang juga apa-apa yang tidak dilakukan Nabi itu alasannya mungkin karena tidak ada pendorongnya atau ada penghalangnya. Sekarang oke lah, kenapa kenapa Nabi tidak melaksanakan Maulid? Karena nggak ada pendorongnya, tidak butuh. Setiap hari mereka bertemu dengan Nabi, tidak butuh mereka merayakan momentum. Mereka sangat dekat dengan Nabi. Sahabat tabi'in juga seperti itu. Kecintaan kepada Nabi masih menggebu-gebu sekali. 4 Badar juga. Tetapi sekarang kita sudah terpaut ribuan tahun dari Nabi. Sehingga Atta butuh momentum untuk kembali mendekatkan kita kepada Nabi. Jadi sudah ada pendorongnya sekarang. Makanya kita laksanakan. Ya boleh jadilah kita sholat, terus baca sholawat setiap tasawuf awal, tasawuf akhir. Atau bahkan kita sering bersholawat. Tapi kadang-kadang sering kan lip sync. Kita belum tentu kenal Nabi itu seperti apa. Sehingga butuh momentum. Berarti sudah ada kebutuhan di situ. Maka kalau ulama membahas tentang bid'ah, Maulid Nabi masuk bid'ah hasanah. Kenapa? Karena di situ ada masalah yang luar biasa. Bahkan ada asas kepentingannya. Mengingatkan kita bahwa kita ini umat Nabi Muhammad. Jadi dua logika Wahabi itu kita ambil. Ini bid'ah secara bahasa saja. Atau yang kedua, ini adalah sesuatu yang sudah ada pendorongnya untuk dilakukan sekarang gitu. Sudah sangat penting, sangat urgen gitu. Zaman dulu memang belum ada pendorongnya, sehingga sekarang sudah ada pendorongnya. Kenapa? Karena ulama Salafi Wahabi itu juga mengakui misalnya menyusun mushaf itu bid'ah. Tetapi kenapa dilakukan? Karena sangat dibutuhkan ya. Karena sangat penting. Kalau mushaf tidak disusun nanti kocar-kacir ini. Quran tidak jadi satu. Ya sama. Kita sudah melihat bagaimana umat ini sudah mulai jauh dari Nabi, maka penting sekali ya. Terus masalah sikap ulama. Dulu ketika pertama kali Maulid dilaksanakan itu di Irbil ya, Mudaffar atau siapa itu. Di situ ada sesepuh, ada para ulama yang hadir, bahkan mereka sangat mendukung dan mengarang kitab tentang Maulid Nabi, bukan mengingkari. Ya kalau mereka bilang yang mencetus ini adalah ulama Syiah atau apa, itu kan urusan mereka ya. Kan berbeda madhab saja, berbeda referensi saja ya. Tetapi ala kulli hal, kalau kamu sensus di dunia ini, hanya segelintir orang saja, segelintir orang-orang aneh saja yang mempermasalahkan kita gembira dengan kelahiran Nabi kita. Yang mempersoalkan kita bersedekah, kita berkumpul, kita merayakan, kita menghidupkan suasana di mana untuk mengingat bahwa kita punya nikmat berupa adanya Nabi Muhammad. Hanya orang-orang segelintir saja yang mempersoalkan itu. Segelintir ya. Sangat sedikit ya. Taruhlah di Indonesia itu. Mayoritas ya kita gembira, kita melaksanakan Maulid Nabi, tapi hanya segelintir saja yang tidak. Dan kadang-kadang memang yang seperti itu agak bermasalah ya. Intinya mereka yang melarang Maulid juga tidak punya dalil secara sharih kecuali kullu bid'atin dolalah. Jadi sama-sama hanya pemahaman mereka, bukan nasnya seperti itu. Paham? Yang kedua, kita yang melaksanakan Maulid juga memang tidak ada dalam hadisnya Nabi melaksanakan Maulid, tidak ada. Tetapi memahami dari teks-teks hadis itu melalui jalur para ulama sampai keluar kesimpulan kepada mereka bahwa Maulid ini adalah walaupun masuk bid'ah, setidaknya bid'ah hasanah sama dengan bagaimana Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih. Jadi jelas ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.